Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tayyib abna'i at-talabah, pada pertemuan yang lalu Ustaz telah memberikan gambaran tentang peta pembelajaran Dirasah Islamiyah di kelas 12 ini. Ada 3 tema besar. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, dan yang ketiga adalah tarikh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema akidah dengan judul Al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran akan kepastian datangnya hari akhir. Ada banyak ayat yang menunjukkan secara gamblang tentang kepastian datangnya hari akhir. Di antaranya Quran surat Toha ayat 15. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Quran surat Muhammad ayat 18. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Dan Quran surat Az-Zumar ayat 68. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa hari kiamat suatu saat akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan hari akhir adalah kematian. Kematian merupakan suatu keniscayaan yang akan menjemput setiap makhluk yang bernyawa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kemudian, apa itu kematian? Kematian dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-maut, yaitu lawan kata dari al-hayah ataupun kehidupan. Adapun secara istilah, kematian berarti terpisahnya ruh dari jasad manusia, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Abna'i at-talabah, tahukah kalian bahwa kematian terjadi tidak hanya sekali saja? Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 11. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kematian terjadi 2 kali. Lalu kapan itu terjadi? Kematian pertama adalah ketika dalam bentuk nutfah ataupun air mani, alaqah segumpal darah, dan mudghah sekerat daging. Selanjutnya adalah dihidupkan dalam rahim. Adapun kematian kedua yaitu kematian manusia pada umumnya di dunia ini, lalu akan dihidupkan lagi ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa kematian pertama adalah waktu sebelum dicipta atau belum ada. Karena boleh saja kita mengatakan mati pada sesuatu yang belum ada, karena sama-sama tidak memiliki indera. Sebenarnya kedua pendapat ini memiliki kesamaan. Keduanya mengerucut pada kesimpulan bahwa kematian pertama adalah saat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan ruh kehidupan. Kemudian, kesan umum tentang kematian. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembicaraan tentang kematian bukan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kematian adalah pemutus kenikmatan. Akfiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Ikhwas sekalian, jangankan membicarakan tentang kematian. Hanya mendengar berita kematian saja kita sudah merasa takut. Ketika kita sedang asik bermain, tiba-tiba mendengar berita kematian yang diumumkan di masjid-masjid seperti biasanya. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa takut dan tidak nyaman. Terlebih jika menimpa salah satu keluarga kita, pasti kita sedih. Namun demikian, manusia punya kecenderungan ingin hidup 1000 tahun lagi. Al-Quran pun melukiskan keinginan manusia untuk hidup selama itu. Allah berfirman, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan mengatakan, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian rayuan iblis kepada Adam dan Hawa, yang menunjukkan secara umum manusia tidak ingin mati dan ingin hidup kekal selama-lamanya. Banyak faktor yang membuat seseorang enggan mati, di antaranya karena ia tidak mengetahui apa yang akan dihadapinya setelah kematian. Yang kedua, mungkin juga karena menduga bahwa yang dimiliki sekarang lebih baik dari yang akan didapati nanti. Yang ketiga, bisa jadi dia membayangkan betapa sulit dan pedih pengalaman mati dan sesudah mati. Yang keempat, mungkin juga khawatir, memikirkan dan prihatin terhadap keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, tidak mengetahui makna hidup dan mati, dan lain sebagainya, sehingga semuanya merasa cemas dan takut menghadapi kematian. Lalu bagaimana kematian itu datang? Yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ayat ini bercerita tentang orang munafik ketika berada di medan perang. Sebenarnya mereka merasa gusar ikut dalam barisan kaum muslimin berperang. Dalam hati mereka mengatakan, sekiranya kami mempunyai hak untuk menyatakan pendapat tentang kepergian ke medan perang ini, niscaya kami tidak akan terbunuh di tempat ini. Tapi mereka menyembunyikannya di dalam hati.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad," untuk menjawab ucapan mereka, "Seandainya kalian berada di rumah kalian yang jauh dari medan perang dan kematian, niscaya siapapun di antara kalian yang telah ditetapkan oleh Allah akan terbunuh, dia akan pergi ke tempat di mana ia akan terbunuh." Kemudian yang kedua, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. sekuat apapun bangunan itu, secanggih apapun teknologi itu, tetap tidak akan bisa melindungi seseorang dari kematian jika waktunya telah tiba. Kemudian yang ketiga, kematian datang secara tiba-tiba, karena hanya Allah sajalah yang mengetahui ajal setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilul ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Inna Allah alimun khabir. seseorang tidak mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang sebagian besar hidupnya untuk berperang di jalan Allah, secara logika beliau akan terbunuh syahid di medan perang. Tapi kenyataan berbeda. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di atas kasurnya. Kemudian yang keempat adalah kematian telah ditentukan waktunya. Tidak dapat ditunda atau dipercepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ketika ajal seseorang telah ditetapkan, maka malaikat maut pun akan menjalankan tugasnya tanpa bisa disuap dengan apapun untuk menunda kematiannya. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Syukran lakum ala musyahadatikum wa husni ihtimamikum wa barakallahu fikum jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.